Selamat pagi saudara, tahun 2024 segera berakhir. Banyak peristiwa yang terjadi di tahun ini. Kami hadirkan dalam edisi khusus kali ini. Berbagai peristiwa mengisi tahun 2024, mulai dari bencana, politik, hingga peristiwa hukum. Yang kami soroti adalah terkait dengan pelaksanaan pilkada serentak yang pertama kalinya digelar di seluruh Indonesia. Semuanya kami rangkum dalam catatan Kompas Sulsel 2024. Saudara, tahun 2024 jadi sejarah dalam perpolitikan di tanah air. Untuk kali pertama, pilkada digelar serentak. Ini jadi catatan manis dalam pesta demokrasi daerah. Di Sulawesi Selatan, 24 kabupaten kota dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulsel digelar secara serentak. Pemilihan kepala daerah di Sulawesi Selatan menjadi momentum penting. Selain memilih gubernur juga diikuti oleh 24 kabupaten kota di Sulsel. Tingkat partisipasi pemilih di Sulawesi Selatan sangat penting untuk memastikan partisipasi publik dan legitimasi dalam pemerintahan. Pesta Demokrasi Daerah alias Pilkada 2024 mencatatkan sejarah. Pilkada digelar serentak, tak terkecuali di Sulawesi Selatan. Di Sulsel, pilkada diikuti dua pasangan calon. Muhammad Ramdan Pomanto berpasangan dengan Ashar Arsyad dan Andi Sudirman Sulaiman berpasangan dengan Fatmawati Rusdi. Sementara di Kota Makassar, ibu kota provinsi Sulsel, diikuti 4 pasangan calon. Masing-masing Mudafri Arifuddin Alia Mustika Ilham, Andi Seto Asapa, Reski Mulfiati Lutfi, Indira Yusuf Ismail, Ilham Arif Fauzi, dan terakhir Amri Arsyid dan Abdul Rahman Bando. Para pasangan calon pun berburu suara selama masa kampanye. Mereka adu visi dan misi demi meyakinkan pemilih. Di pilkada tahun ini ada yang unik. Para pasangan calon tak hanya umbar janji untuk warga, tapi juga atur strategi untuk raih pemilih muda. Alasannya jumlah pemilih muda yang banyak dan tingkat partisipasi pemilih yang tinggi. Kalau mau menjadi pemenang, seandainya ada yang bisa mengkaplik gitu suara anak muda, itu pemenang. Dari hitungan KPU pemilih muda ya, ada pemula dan ada pemilih muda, pemilih milenial, itu jumlahnya sangat besar. Dari Pilpres yang lalu itu hitungan KPU sekitar 50 plus, ya, artinya lebih dari 50% pemilih itu pemilih pemula. Usai kampanye selama kurang lebih 2 bulan, proses pemungutan suara pun berlangsung. Warga menyalurkan hak suara mereka di 4.500 lebih TPS. Rekap berjenjang hasil pilkada serentak dilaksanakan. Hasilnya untuk Pilgub Sulsel, pasangan Andi Sudirman Sulaiman Fatmawati Rusdi mendapat suara sah sebanyak 3 juta suara. Sementara Muhammad Ramdan Pomanto Ashar Arsyad meraih suara 1,6 juta suara. KPU Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 8 Desember sudah melakukan penetapan dari proses rekapitulasi provinsi yang kami lakukan dari sejak tanggal 6, 7, 8, jadi 3 hari. Rencana sebenarnya sampai tanggal 9 dalam agenda, tapi selesai lebih awal di tanggal 8. Alhamdulillah kita sudah tetapkan dan semua saksi pasangan calon menandatangani hasil penetapan yang kita sudah tetapkan pada tanggal 8 Desember. 65% ya untuk paslon 02, 34 apa 35%. Atas kemenangan ini, pihak paslon nomor urut 2, Andi Sudirman Sulaiman Fatmawati Rusdi, menyambut dengan sukacita. Pidato kemenangan pun disampaikan. Sebagai amanah yang besar ya, bagi kami untuk kemudian harapan yang besar dari masyarakat seluruh Sulawesi Selatan.
Saya tentu bersama Ibu Fatmawati Rusdi dengan segala program visi misi kita dan dengan segala perolehan suara yang kita miliki menjadi tanggung jawab, dan kami berharap tentu keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tentu dengan amanah yang sangat besar ini kita tentu tetap diberikan pertolongan. Dan Penetapan hasil Pilgub Sulsel sudah dilakukan pada 8 Desember 2024 lalu. Namun masih ada catatan, termasuk tingkat partisipasi pemilih yang tak capai target. Angka partisipasi pemilih dalam Pilgub Sulsel mencapai sekitar 71%, tidak sesuai dengan target KPU sebanyak 80%. Partisipasi pemilih adalah elemen kunci untuk memastikan bahwa demokrasi berfungsi dengan baik dan mencerminkan kehendak rakyat. Pilkada Sulsel 2024 diharapkan dapat menghasilkan pemimpin yang mampu membawa kemajuan bagi daerah. Ya, Pilkada serentak 2024 tak hanya mencatatkan sejarah, tapi juga tetap meninggalkan sejumlah catatan, termasuk masih banyaknya kasus pelanggaran pilkada. Kami hadirkan ulasannya usai jedah berikut, tetaplah bersama kami. Anda masih menyaksikan catatan Kompas Sulsel selama tahun 2024. Kita ke informasi berikutnya. Pilkada serentak 2024 mengukirkan sejarah sebagai pilkada serentak pertama di tanah air. Namun pilkada ini tetap menyisakan noda. Pelanggaran di pesta demokrasi 5 tahunan daerah itu masih tetap ada dan angkanya. Kepala UPT yang sudah kita naikkan statusnya sebagai tersangka. Kemarin juga sudah kita kirim berkas ke unsur gabungan di pihak unsur kejaksaan. Untuk penyidikan masih kan karena masih statusnya penyidikan, masih dugaan terhadap pasal 188 junto pasal 71 Undang-Undang Pemilihan. Itu apa tepat bunyinya? Terkait tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon. Usai jalani pemeriksaan lanjutan dan persidangan, Yarham Yasin akhirnya divonis 3 bulan penjara dan denda 4 juta rupiah. Kasus pelanggaran pemilu yang dilakukan Kepala UPT Pendapatan Wilayah Makassar 1 hanya satu dari berbagai pelanggaran pemilu yang terjadi sepanjang Pilkada serentak 2024. Beberapa dilaporkan, namun lainnya tetap berjalan tanpa penindakan. Kami bahkan menemukan proses politik uang alias money politik dalam Pilkada serentak. Paslon menyasar berbagai kalangan demi mendapatkan suara di Pilkada serentak. Sebelumnya saya dihubungi oleh salah satu Pantarli yang dimana beliau juga salah satu anggota atau tim sukses dari paslon yang memberikan serangan tersebut. Awalnya diberikan dalam bentuk kerudung, kemudian bertahap-tahap diberikan semacam sembako, yaitu berupa minyak. Pertama awalnya minyak 1 liter, kemudian ada lagi pertemuan mereka memberikan kami botol tumbler, dan yang terakhir sebelum penerimaan serangan mereka juga memberikan minyak lagi sebanyak 2 liter. Lalu beberapa hari sebelum pemilihan mereka memberikan serangan terakhir, yaitu berupa uang. Uang untuk per kepala itu 100.000. Ya, siapa yang tidak tergoda, karena bagi kami uang, apalagi masyarakat kecil, tentu uang segitu akan membantu. Apalagi bagi saya yang pemilih pertama, yaitu mahasiswa juga, dan keperluannya pasti banyak, maka apa salahnya kita menerima.
Pelanggaran pemilu sejatinya selalu terulang di setiap pesta demokrasi, baik pusat maupun daerah. Aturan terkait para pelanggar pidana pemilu serentak sejatinya sudah ada, namun seolah semuanya belum mampu menghapuskan kasus kecurangan dalam setiap pesta demokrasi. Macam-macam ya pola yang dilakukan. Pertama adalah misalnya ketika kita bicara keterlibatan ASN, maka secara vulgar terbuka mereka hadir dalam menyatakan dukungan secara terbuka, baik itu di masa kampanye maupun di luar kampanye. Karena ASN ini tentu saja pelanggarannya ada dua, tindak pidana dan pelanggaran lainnya yang berarti didorong ke etik ASN-nya. Yang kedua adalah politik uang dengan transaksi secara terbuka. Misalnya mendatangi pemilih, meyakinkan pemilih untuk memilih paslon. Dan juga yang kita temukan di Lutim ya kemarin ada dugaan politik uang yang penyebaran dana di sebaran amplop yang sampai 200 itu juga kita lakukan pemeriksaan. Tapi memang butuh aspek kehati-hatian. Kasus pelanggaran saat pilkada seolah jadi gunung es yang selalu ada di setiap pesta demokrasi. Di Pilkada Sulawesi Selatan tahun ini, Saudara, Bawaslu mencatatkan ada sekitar 400 kasus yang masuk dalam laporan mereka. Kasusnya beragam, mulai dari temuan terbanyak adalah kasus netralitas ASN dan politik uang. Lalu kenapa kasus pelanggaran pemilu selalu saja ada dan cenderung tak bisa ditiadakan? Meski setiap 5 tahun sekali pilkada digelar dan kasus tetap saja terulang. Ini jadi catatan, Saudara, bagi semua pihak agar pilkada di masa mendatang bisa jauh lebih baik. Kasus pelanggaran pilkada dan juga penanganan pelanggaran pilkada seolah masih jalan di tempat. Lalu siapa sebenarnya yang bertanggung jawab atas masih maraknya kasus pelanggaran pilkada? Kami kembali dengan informasi lengkapnya usai jeda. Anda masih menyaksikan edisi khusus Kompas Sulsel dalam catatan Kompas Sulsel 2024 bersama saya Hendra Bakti. Saudara, kasus pelanggaran pemilu sejatinya selalu terulang di setiap momen pesta demokrasi, baik pilkada maupun pemilu. Semua hal telah dilakukan, namun tetap saja kasus serupa berulang, meski setiap kalangan sudah ambil bagian dalam pencegahan. Ya, himbauan kami kepada seluruh masyarakat supaya masyarakat itu tetap pilih calon yang sesuai dengan hati nurani, jangan terlibat money politik. Ya. Fenomena money politik itu kalau dalam perspektif agama tidak ada pembenaran, tidak ada jalannya, artinya haram. Ini adalah pesan yang selalu disampaikan terkait politik uang. Dari petugas hingga pemuka agama, tak satu pun yang membenarkan atau memperbolehkan politik uang dalam momen pesta demokrasi termasuk pilkada. Alasannya sudah jelas, melanggar hukum dan juga norma agama. Namun realitanya tak sejalan dengan imbauan dan ancaman. Politik uang atau lebih luas pelanggaran dalam pilkada terus saja terulang. Bicara tentang pidana ASN, dia kena pasal junto 188 ya di Undang-Undang Pemilihan. Kemudian kalau dia politik uang, maka tindak pidananya ada di 187. Setiap orang dan penerima pemberi akan mendapatkan sanksi.
Banyak alasan mengapa pelanggaran selalu ada. Hukum yang dinilai terlalu rendah hingga pola pikir para pelanggar yang tak berubah jadi alasan. Kasus pelanggaran di Pesta Demokrasi terulang dan tak pernah terhenti. Pada putusan pengadilan negeri yang memang secara putusan pidananya masih tergolong sangat rendah, waktu maupun sanksi yang diberatkan kepada para pelaku, bahkan diantaranya tidak perlu menjalani masa tahanan. Jadi itu yang membuat sebenarnya agak sulit juga kita memberantas beberapa tindakan politik uang, netralitas ASN, karena itu tadi hukumannya tidak sesuai dengan apa yang menjadi tidak sesuai dengan harapan yang ekspektasi kita terkait proses pelanggaran. KPU Sulawesi Selatan sendiri mengaku telah melakukan sejumlah langkah sejak awal tahapan hingga akhir. Sosialisasi telah diberikan pada semua pihak agar kasus politik bisa diminimalisir di pilkada tahun ini. Semua laporan juga itu tidak semua laporan juga bisa dibuktikan. Atau tidak semua laporan juga masuk, banyak mungkin yang laporan yang tidak masuk, yang tidak sampai ke Bawaslu. Ada isu money politik dan lain-lain, ini butuh effort yang besar memang bagi semua, bukan cuma KPU, peserta pemilu sebagai bagian daripada yang juga harus berkomitmen untuk tidak melakukan money politik umpama. Ya kan? Apakah peserta pemilu ini tidak mengetahui semua konsekuensi? Mereka tahu. Nah, makanya memang kalau terkait dengan isu money politik bukan isu yang sederhana. Tapi bagi kami secara teknis dari proses akuntabilitas yang teknis, kerja-kerja teknis yang dilakukan oleh teman-teman KPU di semua provinsi, menurut kami luar biasa, termasuk di Sulawesi Selatan. Sosialisasi dari berbagai pihak sejatinya sudah dilakukan, dari penyelenggara pemilu hingga tokoh agama. Kesadaran semua pihak mungkin bisa jadi kunci agar momen pemilihan kepala daerah bisa tanpa pelanggaran. Mereka itu yang melalui serangan fajar dan lain sebagainya itu bisa menimbulkan bencana di kemudian hari, karena dengan uang yang sudah keluar, yang dikeluarkan pasti nanti suatu saat akan ditagih dalam bentuk program-program anggaran, akhirnya terjadi tindak pidana korupsi. Tidak mungkin kita terlalu mengharap ide, inovasi segala macam yang bisa dilakukan kalau pemimpin lahir dari akibat money politik. Kita hanya bisa menganjurkan, ayo bagi dua tugas, biarkan kami para ustadz, para kiai, para ulama mendorong normanya untuk senantiasa mengingatkan masyarakat, tekun, ulet, organisasikan setiap Jumat, setiap momen, setiap pengajian, ayo sadarkan masyarakat. Jangan rendahkan diri, jangan rendahkan bangsa ini, jangan rendahkan kemuliaan kemasyarakatan kita ini dengan hanya kita dipilih dengan pemberian-pemberian. Pilkada tahun ini telah usai, sejarah sekaligus catatan di pilkada telah terukir. Perbaikan dan upaya menyadarkan semua pihak agar kedepannya pesta demokrasi bisa jauh lebih baik akan terus dilakukan, agar kualitas pilkada di masa mendatang bisa jauh lebih baik. Sejarah Pilkada serentak 2024 masih saja menyisahkan noda. Kasus yang terus terulang, pelanggaran pilkada termasuk politik uang. Demokrasi kita mungkin belum sepenuhnya dewasa untuk bisa menghasilkan pilkada yang sesuai dengan harapan dan juga aturan. Semua pihak harus disadarkan sekaligus evaluasi demi demokrasi yang jauh lebih baik. Sampai di sini catatan Kompas Sulsel 2024 yang menyoroti terkait pelaksanaan Pilkada serentak di tahun 2024. Catatan Kompas Sulsel masih akan kembali hadir esok hari dengan sorotan lainnya di sepanjang tahun 2024. Terima kasih Anda telah menyaksikan catatan Kompas Sulsel 2024. Saya Hendra Bakti pamit, selamat pagi, selamat beraktivitas,
Sampai jumpa.